Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Nah pada pembahasan kali ini kita akan coba mengulas operator bitwise ya. Nah ini mungkin menurut teman-teman semua agak lumayan jelimet ini dibandingkan dengan operator yang lainnya ya. Tetapi tidak masalah, kita akan belajar bareng di sini ya, mengupas operator bitwise ini itu seperti apa sih sebenarnya ya. Nah silakan teman-teman semua bisa buka netbeans-nya untuk yang latihan kemarin, dan tutorial kali ini akan kita mulai sekarang juga. Baik, buat kelas terlebih dahulu seperti biasa ya. Oke, kita kasih nama operator bitwise. Nah, operator bitwise ini sebenarnya apa sih? Ya, operator bitwise ini sebenarnya digunakan oleh programmer untuk memanipulasi nilai bit. Ya, nah bit ini merupakan apa ya istilahnya ya, satuan nilai terkecil dalam pengoperasian sebuah program. Jadi komputer itu kan mesin hardware kayak gitu ya, bacanya listrik ya, kayak listrik itu kan dibacanya 1010 kayak gitu ya. Nah ini merupakan apa istilahnya ya, interaksi secara langsung. Kalau kita menggunakan bit itu kita berinteraksi langsung dengan mesin, jadi ibaratnya tidak perlu dikonvert menjadi bahasa manusia, tetapi manusia akan sulit ya untuk menerjemahkan ya nilai-nilai bit ini, karena biasanya untuk angka gitu ya, kalau angka ya manusia itu kan biasanya paling sering itu berurusan sama nilai desimal kayak gitu ya, 0 sampai 9 gitu ya, basis nilai desimal. Oke, nah langsung saja supaya ada gambaran lebih lanjut lagi ya, kita bikin main metode terlebih dahulu. Oke, nah untuk operator bitwise ini kita bisa menggunakan untuk tipe-tipe integer ya. Tipe integer itu biasanya tipe datanya ada byte, ada short, ada int, ada juga long. Ya, jadi seperti itu. Kita akan coba pakai int saja ya, yang biasa dipakai. Misalkan int x. Nah, int x ini misalkan nilainya 10. Ya gitu ya. Ini basis bilangan desimal seperti biasa. Ya, kalau kita cetak ya mesti 10 ya nilai nilai dari x yes, x gini ya. Ini kalau kita jalankan kan gini ya. Nah nih x sama dengan 10, ini basis bilangan desimal. Ini ya, tak tulisi di sini basis bilangan desimal. Oke, nah kalau untuk basis bilangan untuk yang biner, nah di sini kita perlu mengkonversi terlebih dahulu sebelum nanti kita mengoperasikan operator bitwise ya, supaya kita apa ya istilahnya ya, tergambarkan dengan jelas kayak gitu ya, operasi bitwise ini seperti apa. Jadi kita perlu melihat dalam bentuk bilangan biner. Nah ini kita harus konversi terlebih dahulu untuk nilai x-nya ini supaya kelihatan dalam bentuk bilangan biner. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan kelas yang ada di Java ya, pakainya string format, dan juga nanti di convert ya gitu ya, istilahnya kita pakai converting, namanya ada metode ya namanya toBinaryString itu ya. Kita akan gunakan untuk mengconvert dari nilai integer ini menjadi biner, bilangan biner. Kemudian string formatnya kita gunakan untuk nanti menentukan apa istilahnya ya, panjang dari bitnya itu ada berapa buah kayak gitu.
langsung aja deh biar ada gambaran. Jadi kita pakai string format kayak gini ya, string format. Kemudian ini kalau di ctrl space di sini ada beberapa parameter. Nah, ini di enter aja. Nah, di sini ada 2 parameter ya yang bisa kita gunakan, di mana parameter pertama di sini kita akan mengubah menjadi format seperti apa ya. Nah, berhubung di sini saya akan menampilkannya dalam bentuk byte, jadi ada 8 jejer nilai kayak gitu ya. Makanya di sini saya pakai 8 kayak gini ya. Nah, kemudian di sini nilai apa yang akan kita tampilkan dari format ini ya, yang persen 8S ini. Nah, kita akan menampilkan nilai binernya. Nah, nilai binernya ya, integer to binary string. Nah, saya pakai ini to binary string, kemudian nilai dari X ini ya, X10, X sama dengan 10 ini. Nah, kemudian setelah ini, nah kita gunakan yang ini ya, replace atau replace all sih. Bisa pilih salah satu. Yang perlu diperhatikan adalah parameter di sini ya. Kalau yang replace all berarti pakai string, kalau yang replace saja berarti dia pakai char. Nah, misal kita pakai char. Nah, di sini kita kasih parameternya. Nah, udah ditulis dulu aja kayak gini ya. Oke, saya bikin word wrap terlebih dahulu. Mana nih? Oke, supaya nggak belendrang ke kanan. Oke nih ya. Oke, nah coba saya jalankan, run. Nah nih, coba teman-teman semua lihat di sini. Yang ini merupakan basis bilangan desimal. Kalau yang bawah ini basis bilangan biner. Nah, di sini kita lihat ada 8 kan ya, 8 buah angka. Nah, ini saya formattingnya pakai 8 ya, 8S ini. Oke, saya pin dulu aja deh. Oke, jadi seperti ini ya. String format ini digunakan untuk memformat. Nah, ini jadi 8 kayak gini. Kalau nggak pakai string format, nanti tampilannya hanya ini ya, 1010. Kayak gitu. Ya, misal nih contohnya kita pakai ini dulu. Ini ya. South nilai X sama dengan ini kalau tanpa string format ya. Jadi langsung kita convert begitu saja to binary string. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kalau dijalankan kayak ini, dilihat ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau nggak diformat dia akan munculnya 4 gitu aja di sini ya, 4 baris menyesuaikan nilai satu yang paling kiri. Misalnya saya ganti di sini jadi 30. Saya run. Nah, di sini 5 muncul karena di sini kan satunya yang paling kiri itu di posisi ke-5 dari kanan ya. Kalau yang 00 ini tidak dianggap. Jadi seperti itu ya untuk melakukan formatting 8S ini di sini. Nah, ini kenapa 8? 8 itu kan biasanya untuk byte ya gitu ya. Kalau 16 itu berarti untuk tipe short. Nah, kalau INT itu 32. Ya, jadi nanti tinggal dikalikan aja. Nah, ini konversi ini tuh sebenarnya ada rumusnya ya teman-teman semua ya. Jadi mengubah dari desimal ke biner. Nah, rumusnya kurang lebihnya seperti ini sebenarnya ya. Kalau ini basis untuk yang tadi ya, biner ke bit, jadi byte biner ke byte atau bit ya, biner biasa disebut juga bit karena nilainya 1010. Nah, di sini ada rumusnya. Jadi pakai perpangkatan kayak gitu ya, multiplier. Jadi di paling awal sendiri kanan kita pakai dari pangkat 0. Sininya 2 semua. 2. Ini kan
byte ya, 8. Kalau untuk yang ini ya, saya coba deh yang 16. Yang ini ya, saya jalankan. Jadi nolnya ini nanti sama 1, ini jumlahnya ada 16 baris ini ya, baris 16 kolom ya. Pokoknya 16, ada 16 buah angka di sini. Ya, binernya ada 16. Nah, jadi 8 aja biar gak terlalu banyak ya. Nah, ini jadi 2 pangkat 0 dimulai dari 0 gitu ya, bukan 1 tapi 0. Nah, dan seterusnya. Ini kalau byte sampai 7. Nanti kalau dia short berarti dia sampai 15. Ya, karena dimulai dari 0. Ingat ya, integer int itu nanti sampai 31. Ya, jadi untuk perpangkatannya gitu. Nah, di sini ini sebagai contoh ada bilangan biner kayak gini. Ini kalau desimal berapa nilainya? Nah, tinggal dilihat aja. Di sini kan ada rumusnya nih. Angka 1 itu nanti dikalikan dengan perpangkatan yang ini. Contoh nih, ini 1 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Bilangan apapun dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Ya. Kemudian, nah di sini 1 kali 1 sama dengan 1. Ya, berarti 1 di sini ada. 0 kali berapapun hasilnya pasti 0. Makanya kalau yang ini di skip. Ya, enggak ditambahkan. Nah, kemudian ini ada 1 lagi, 1 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4 kan ya. Berarti 1 kali 4. Nah, di sini 4. Ya itu ya. Nah, yang 0 ini di skip. Ya itu ya. Yang dihitung adalah yang angka 1, 1, 1, 1. Makanya di sini dilihat yang ada background putihnya itu yang 1 saja ini. Ya, ini perpangkatan. Kayak gitu teman-teman. Jadi nanti setelah didapatkan, dijumlahkan, nah ketemu hasilnya desimalnya. Nah kita coba 53 nih ya. Apakah sama? 53 kita jalankan. Nah sama kayaknya ya teman-teman ya. Nih, dilihat nih. Ini kan ya. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Oke, jadi seperti itu. Ya, nah ini belum sampai operator bitwise-nya ya teman-teman ya. Kita coba untuk melihat konversi dari desimal ke apa istilahnya tadi, ke biner kayak gitu ya. Nah ini kita gunakan yang ini aja ya, yang 8 buah angka ini ya. Yang ini saya hapus aja berarti. Oke. Nah selanjutnya kita akan mencoba operator bitwise-nya ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita akan buat untuk operator bitwise yang n. Gitu ya. Karena ada beberapa jenis-jenis operator kayak gitu ya. Untuk yang maksudnya tipe operator bitwise ini ada beberapa. Ya, ada OR. Nah, ini kalau yang kemarin saya jelaskan di sini kan ya, ada AND, ada OR, ada exclusive OR, kemudian ada juga complement di sini, gitu kan ya. Jadi flipping atau negasi bahasanya kalau di logika gitu ya. Ada juga yang left shift, ada right shift, ada zero fill right shift. Nah, kita akan coba satu persatu di sini untuk yang AND terlebih dahulu. Oke, nah. Saya akan juga deklarasikan di sini int y misalkan ini sesuai dengan contoh yang kemarin ada di slide aja ya, sini ya, ini ya 60 13. Oke, 60 di sini 13. Nah, untuk yang pertama operator bitwise n. Ini ya, saya kasih untuk set di sini untuk hasilnya ya, untuk menampung nilai nanti dari operasi-operasi ini. Oke, misalkan z sama dengan x, kemudian kita kasih operator bitwise n di sini. Nah ini ya. Nah, kita akan coba cetak ya. Kita coba cetak pakai yang format ini ya, format string supaya kelihatan
X dan Y sama dengan, nah di sini kita ganti Z. Nah, sini saya kasih biar muncul ya. Ini berarti bagian bitwise n. Nah, saya jalankan. Ini ya, bitwise n. XY, ini ya, XY nilainya segini jadinya. Ya, ini kita hapus dulu atau gimana ya teman-teman, gak usah yang atas ya. Yang atas ini untuk latihan aja, kita kasih tambahan baris supaya nggak pusing lihatnya. Astagfirullahaladzim. Caps lock ya, caps locknya nyala. Nah, supaya ada jeda. Nah nih ya, supaya ada jeda kayak gini, supaya nggak terlalu rumit ya, kayak hubungan kalian atau saya. Hubungan kalian ya, saya nggak rumit hubungannya. Oke, nah di sini saya tampilkan juga untuk yang X sama Y-nya ya, supaya kelihatan, benar-benar kelihatan hasilnya. Maksud yang N itu seperti apa sih? Ya, X, ini Y. Ini saya jalankan, saya run. Oke, nah di sini untuk operator bitwise N ini, jadi operator bitwise ini nanti menghasilkan kondisi true or false yang mirip kayak operator logika. Gitu ya, mirip sekali dengan operator logika di mana 0 itu merepresentasikan untuk false, 1 ini untuk merepresentasikan true. Ya, false 0, 1 itu true. Kayak gitu. Nah, di mana operator n ini di sini ya. Di mana operator n ini digunakan untuk mengecek di tabel kebenaran seperti yang di logika kemarin, ketika ketika true and true maka hasilnya true. Kalau true and false hasilnya false. Sama kayak halnya ini. Ya, ini agak saya geser aja. Nggak usah pakai formatting ya, karena sedikit kayak gini nih. Nah gini, coba diperhatikan ya, X, Y ini nilainya untuk nilai bitnya. Nih, diperhatikan di sini. Ini kan 0, ini 1. Jadi 0 and 1, jadi false and true. Ya, hasilnya apa? Hasilnya false. Ini false and false, hasilnya false. Kemudian true and true, hasilnya ya true. Ya, sama dengan yang ini ya, true and true, hasilnya true. Kayak gini. Ya, nah, paham enggak? Paham ya teman-teman semua ya. Jadi ini sama halnya kayak operator logika, akan tetapi dalam bentuk bit. Ya, lumayan ribet ya ini ya yang ini ya. Nah ini kalau didesimalkan hasilnya berapa? Oke, kita cetak ya dalam bentuk desimalnya berapa? Ini ya, nilai Z berarti ya, nilai Z itu X plus Y ini ya, X dan Y. Udah gini aja deh, dalam desimal ya. Nah hasilnya 12. Ini ya, hasilnya 12. Ini ya, jadi yang kayak kemarin ini ya kan ya, sama ya. Jadi untuk operator N untuk bit nilai ini ya yang tadi ya, X 60 dan Y-nya 13 adalah ini 12. Ya, 60 dan 13. Jadi ini 60 dan 13. Jadi operator bitwise
gitu ya. Bitwise itu kayak gini operatornya. Ini kalau pakai plus jadinya bukan bitwise, jadinya aritmatika, ya gitu. Nah, cukup mudah kan ya? Nah, kalau untuk latihan kayak gini mudah, tapi penerapannya gimana nanti? Nah, ini mungkin harus sering banget kalau mau paham ini, nanti penerapannya di mana, ya sering pakai ini operator bitwise ini. Nah, ini ya untuk yang N. Kemudian selain untuk yang N ada juga yang OR kan tadi ya. Nah, saya kopikan aja. Ini saya kasih jarak ya, bagian bitwise OR. Nah, di sini N-nya saya ganti simbol OR. Nah, itu ya. Saya kasih simbol OR. Nah, nilai X dan Y-nya saya kembalikan lagi. Enggak usah ya. Kita kan nggak ngapa-ngapain nilai X sama Y ya. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain lagi gitu ya. Nah, ini supaya kelihatan lebih menarik, saya kasih gini aja ya. Nilai X, Y. Nah, desimal ya, dalam bentuk desimalnya saya taruh di sini deh. X. Silakan diketikkan aja teman-teman ya kayak gini ya, nanti teman-teman bisa melihat hasilnya seperti apa. Ini untuk mempermudah pembacaan di outputnya ya. Oke, kita coba dulu. Ya ini ya, yang N ya, yang N udah keluar ya. Maksudnya ini X kan nilainya 60, Y nilainya 13 desimalnya. Kalau ini yang binarnya kayak gitu ya. Oke. Nah, kita rapiin dulu supaya rapi. Nah, ini ya. Nah, ini. Kan rapi, dilihat enak. Oke, kemudian yang OR. Oke. Ini Y. Ini saya tambahin 1. Nah, yang OR saya coba dulu. Oke. Ketemu ya. Nah, ini untuk yang OR sudah keluar juga ya hasilnya ya. Nah, untuk yang OR ini sama dengan yang N menggunakan tabel kebenaran, tapi kan melihat di sini ya operatornya pakai OR. OR itu kan atau. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman semua nih. Ya. Untuk yang OR itu kan satu false, satu pokoknya ada salah satu true ya nilainya true, gampangnya kayak gitu ya. Pokoknya kalau ada true hasilnya mesti true, yang lainnya mau false nggak masalah. Itu kalau OR. Makanya di sini kita lihat nih ya. Ini kan false, ini true, itu kan hasilnya true. Nah, kalau berhubung ini false semua ya hasilnya false. Ini true semua ya pasti true ya. Nah, ini dilihat nih. 1 true, false, hasilnya true. Nah, kayak gini. Nah, hasilnya ini. Sorry ini masih N ya. Pakainya OR. Nah, ini. Yang ini juga deh. Mana. Ini. Nah, nih ya. Piran. Oke, jadi hasilnya 61. 60 di operator bitwise OR 13, gitu kan ya. Ya. Hasilnya adalah 61 dengan perhitungan yang ini tadi ya, bilangan biner-biner ini. Kayak gitu. Ya, gimana? Paham atau mubeng ya? Nah, coba nanti teman-teman semua putar kembali, coba simak dengan baik-baik kayak gitu ya. Jangan diajak berantem ya, simak dengan baik-baik. Nah, coba pahami step by step kayak gitu. Nah, ini OR. Nah, sekarang untuk yang eksklusif OR. Ya, eksklusif OR. Copy aja.
Teman-teman jangan copy ya, sebisa mungkin diketik supaya paham banget kayak gitu ya. Ya, saya ganti dulu untuk simbol-simbolnya. Oke. Udah ya? Kita run file. Nah, ini dia. Hasilnya adalah ini. Oke. Ini ya, bagian bitwise untuk exclusive OR. Nih, teman-teman bisa lihat di sini untuk operasi bitwise yang exclusive OR ini, nih sama kayak yang tabel kebenaran sudah dibahas di video tutorial sebelumnya. Exclusive OR ini nilai hasilnya akan true ketika salah satunya false dan yang satunya lagi itu true. Ya kayak ini ya. Yang satu 0, satunya true, maka dia true. 0 0 ya, false hasilnya false. True and true hasilnya false. Karena semuanya true, ya hasilnya false. Karena exclusive OR tadi sekali lagi dia akan menghasilkan nilai true ketika satu nilai inputannya itu false, yang satunya lagi untuk inputannya nilainya true. Nah ini teman-teman bisa lihat kan ya, 1 0 hasilnya 1, 1 0 hasilnya 1. 0 0 0, 1 1 0. Ini untuk yang exclusive OR. Mudah ya teman-teman semua ya, mudah ya. Oke. Nah kemudian ada lagi nih, kalau kemarin kita bahas ini kan ya, ada untuk yang bitwise complement, ini ya, flip complement. Kita coba ya pakai ini ya, simbol flip ini ya. Oke, wah jadi banyak banget nih nanti. Oke, nah untuk yang complement nih ya, complement. Nah untuk yang complement ini bukan operasi dua nilai bit ya, tapi satu ya. Misalkan untuk nilai z-nya akan saya komplementkan di sini ya. Ini saya ya, atau negasi gampangnya kayak gitu ya. Pakai simbol kayak gini. Ya, untuk komplement. Nah, mana nih? Z ini saya kasih simbol kayak gini ya. Saya kasih simbol komplement kayak gini. Wah, jadinya banyak banget ya. Jadinya banyak banget di sini. Nah nih. Mungkin yang teman-teman semua perhatikan yang saya blok ini ya, yang sampai 8 ini. Ya ini masalah formattingnya saja ini. Nanti bisa diatur lah. Karena ini kan nilai untuk yang integer kayak gitu ya. Formattingnya di sininya langsung. Coba jangan kita taruh sini deh. Misalkan apa ya? Dengan Z misalkan apa deh? I sama dengan gini ya. Ini kalau int I ini ya. Ini jadiin I. Kita jalankan. Nah, hasilnya gini. Kalau ini saya ganti short. Ininya kita casting. Woi. Mana ya? Ini. Wah, tambah banyak nih ya. Ini kalau short, kalau byte. Sininya juga ganti byte. Masih tetap ya, ini ya. Ya, nanti saya cari lagi deh untuk yang konversi ini ya. Nah, ininya kayak gini. Ini ya teman-teman semua, lihat untuk yang 8 paling belakang inilah kayak gitu ya. Negasi atau komplement tadi ya. Ini diperhatikan di sini. Yang paling kanan sendiri kan 1 ya, untuk nilai yang belum dikomplementkan ya, untuk yang belum dinegasikan, belum di flip, belum di mirror, belum ditukar. Nah, ini ya, 1 di sini ganti jadi 0.
Yang 0 ini, 3 ini jadi 1. Kemudian yang 1, 1 ini ganti 0, 0. Kemudian yang 0, 0 ini jadi 1, 1. Gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini kenapa munculnya ada banyak ya? Karena untuk nilai ini yang kita tulis di sini, ini kita pakai INT sih, intinya sih kayak gitu. Ya, nanti teman-teman semua bisa cek lagi untuk formatting ini ya, untuk yang model komplement seperti ini. Oke, selanjutnya adalah untuk yang nih. Ini belum jadinya iya, sorry. Jadi berapa ya nilainya? Wah, nah jadinya minus 50 kayak gini ya. Ya, di apa ya? Flip gitu ya, di flip. Oke, dah. Nanti untuk ini mungkin kita bisa bahas lebih detail lagi ya, yang bagian ini. Di mana ya? Yang bagian untuk komplement ini ya. Ininya tadi itu ya, komplement itu untuk menegasikan. Oke. Nah, selanjutnya hapus. Nah, selanjutnya adalah untuk yang left shift. Nah, left shift ya simbolnya kayak gini ya. Kurang dari ada berapa nih? Ada 2 ya. Oke. Misalkan ini ya, tak tulisi left shift. Nah, left shift. Oke. Nah, ini saya pakai nilai baru aja ya. X sama dengan 10. Ini ya. Yang Y ini tak hapus aja. Oke, kemudian sebentar. Ini X 10, kemudian nilai Z-nya 10, left shift misalkan 2. Kayak gini ya. Ini gini tak hapus saja karena ini bukan perhitungannya, ini perpindahan. Nah, coba nanti teman-teman semua lihat aja. Oke. Ini left shiftnya ini misalkan X left shift. Oke, kita coba jalankan. Saya sebentar. Ini bukan I, sorry. Ini Z, ini X, sudah ya. Kita jalankan. Oke. Nah, ini ya. Nah, untuk yang left shift ini adalah menggeser bit ke kiri. Ya, maksudnya gimana? Coba nih teman-teman semua lihat. Sebelum digeser, nilai X-nya untuk desimal 10 ya, nilainya adalah ini. Misalnya 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, ini digeser ke kiri. Jadi ya, digeser 2 kali karena di sininya left shift-nya 2. Jadi 1, 2. Nah, makanya di sini nilai 1 yang ini ya, itu kan dari sini sebenarnya 1. Ya, jadi digeser ke 2. Gesernya 1, 2 kayak gitu. Begitupun untuk yang 1 depan digeser 2 kali. Yang tadinya di sini digeser 1, 2. Nah, kayak gini. Ya. Nah, kalau ini saya ganti 1, left shift 1, saya run. Nah, dia gesernya ini ke sini 1 kan ya. Ya, tadinya kan di sini 1 geser 1 segini. Kalau ini jadi 3, ya gesernya ya lebih jauh lagi. Nah, kayak gitu. Jadi itu untuk left shift. Nah, sekarang untuk yang right shift. Nah, right shift. Oke. Ini saya ganti ini.
Nah, yang ini ya, yang right shift ini. Oke, saya jalankan. Saya sebentar. Ini ya belum tak ganti. Oke. Nah, nih. Ya, untuk yang right shift dia akan digeser ke kanan ya. Nah, berhubung yang di sini digeser melebihi batas yang ada di sebelah kanannya, maka dia akan hilang. Kayak gitu ya. Akan hilang. Hilang entah kemana pokoknya ya, vanish gitu ya, menghilang tanpa bekas gitu ya. Oke, itu ya untuk yang right shift itu gesernya ke kanan ya, gesernya pokoknya ke kanan itu untuk yang right shift kayak gitu. Sebenarnya untuk yang ini ya sama zero fill right shift itu sama kayak gitu ya, tinggal ditambahkan ada zeronya di depannya kayak gitu. Nih kayak gini ya, ada zeronya di depan. Nah, berhubung ini kita formatting ya, dia ada zeronya kayak gitu ya, zero kosong maksudnya yang ini ya. Nah, ini yang right shift, ini ya right shift. Nah, nilainya berapa? Ini 1. Kalau ini berapa ya tadi ya yang untuk left shift ya, belum kita cetak ya. Coba nilai desimalnya kita cetak deh. Nilai desimalnya, oke ini ya, desimal nih, ini berarti Z. Nih yang ini juga. Nah, run file. Nah, kalau yang ini yang tadinya 10 ketika di left shiftnya berapa tadi? Left shift 3 hasilnya 80. Kalau yang bawah di sini ya di right shift 3 hasilnya 1. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya untuk operator bitwise ini. Memang sih sebenarnya operator bitwise ini jarang digunakan teman-teman programmer untuk membuat aplikasi yang nggak begitu rumit ya. Jarang banget menggunakan operator bitwise ini. Hanya developer atau programmer yang sudah advance kayak gitu ya, atau yang tingkatannya udah dewa kayak gitu ya, tingkatannya udah level tinggi pokoknya, itu biasa pakai ini ya, karena ini operator ini digunakan untuk manipulasi bit di mana akan ya lebih cepat kerjanya kayak gitu ya untuk proses manipulasi sebuah variabel. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan bisa tanya di kolom komentar. Kalau pusing kayak gitu ya, ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar mesti ada pusing, ada senangnya juga kayak gitu ya. Senangnya ada enggak? Ya pasti. Nanti kalau sudah berhasil menguasai ya pasti akan senang. Seperti itu ya, kita cukup untuk operator bitwise. Nantikan untuk pembahasan operator ternary ya. Oke, yang terakhir nanti kita bahas operator ternary ya, itu akan sedikit aja videonya, nggak lama kayak yang bitwise ini. Oke, sampai jumpa, bye bye.